Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa dzarful makani huwa ismul makani al-mansubu bi taqdiri fi nahwa amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa hidha'a wa tilqa'a wa huna wa thamma wa ma ashbaha dzalika. Wa dzarful makan. Tayyib, dan dzaraf makan. Apa itu dzaraf makan? Dzaraf makan itu keterangan tempat. Itu apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat, coba kalau menurut dari sisi kaidahnya apa? Dari sisi definisi dzarful makan menurut ulama nahwu bagaimana? Huwa ismul makan. Huwa siapa? Huwa dzarful makan adalah ismul makan, isim yang menunjukkan makna tempat. Artinya keterangan tempat. Al-mansubu i'rabnya nasab, makanya masuk dalam babu mansubatil asma. Termasuk isim-isim yang i'rabnya nasab. Terus tanda alamat i'rabnya apa? Fathah. Fathah ya, alamat i'rab nasabnya. Bitaqdiri fi, ada dianggap ada huruf fi sebelum dzaraf makan tersebut. Artinya ketika menerjemahkan ada makna di, ada makna fi. Ada makna fi. Itu hanya takdir saja ya, tapi tidak terlihat secara kasat mata, tidak terlihat secara teks. Kalau dalam teksnya ketika kita membuat kalimat dzaraf makan, maka huruf fi-nya tidak ada, tapi ketika memaknainya ada makna di. Nahwa amama, contohnya seperti amama di depan, wa khalfa di belakang, wa qaddama di depan, wa wara'a di belakang, wa fawqa di atas, wa tahta di bawah, wa inda di sisi, wa ma'a beserta, wa iza'a di berhadapan, wa hidha'a berhadapan, wa tilqa'a berhadapan. Jadi semuanya iza'a, hidha'a, wa tilqa'a itu lafaz muradif. Maknanya sama, kalimatnya berbeda. Wa huna di sini, wa thamma di sana, wa ma ashbaha dzalika, dan misal-misal yang mana contoh-contoh tersebut maknanya menunjukkan kepada keterangan tempat dan sesuai dengan kaidah yang telah dirumuskan oleh ulama nahwu, yaitu ismul makani al-mansubu bi taqdiri fi wa ma ashbaha dzalika, dan misal-misal yang serupa. Dzalika ay dzalikal bayan, keterangan yang sudah baru saja kita baca. Artinya kita disuruh lagi belajar. Oh, ternyata masih banyak dzaraf makan itu bukan hanya yang tertera dalam kitab matan jurumiyah. Artinya kita disuruh untuk baca lagi lebih banyak tentang dzaraf makan. Artinya bukan belajar hanya sampai matan jurumiyah, sambung lagi kitab alfiyah dan kitab-kitab lainnya. Baik, kita lihat tulisan keterangan yang berwarna merah. Dzarful makan atau dzaraf makan. Ketika kita ingin memahami dzaraf makan, maka kita lihat definisinya. Oh, ternyata definisinya menunjukkan bahwa yang namanya dzaraf makan itu ada 3 hal, ada 3 poin yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, yang namanya dzaraf makan itu isim makan. Tentu keterangan tempat.
Sesuai dengan definisi itu kriteria pertama. Yang kedua mansubun, i'rabnya nasab. Nasabnya alamatnya apa? Fathah. Poin yang ketiga bitaqdiri fi, ada makna fi di situ ketika kita memaknai dzaraf tersebut, dzaraf makan tersebut. Sekarang kita lihat contohnya. Kataba Aliyun amamal mudarrisi. Ali menulis. Di mana menulisnya? Amamal mudarrisi, di depan guru. Kataba fi'il. Aliyun fa'il. Amama itu dzaraf makan. Betul nggak dzaraf makan? Lihat definisinya. Memenuhi nggak kriteria di atas? Oh, lihat. Amama di situ kita katakan dzaraf makan. Kita lihat definisi. Oh, yang namanya dzaraf makan itu pertama isim makan. Amama isim makan atau tidak? Oh, ternyata amama di depan menunjukkan keterangan tempat. Yang kedua, poin pertama sudah terpenuhi. Yang kedua mansubun. I'rabnya nasab. Kita lihat amama di situ amamu atau amami atau amama. Oh, ternyata tulisannya amama. Otomatis kriteria yang kedua sudah terpenuhi, yaitu mansubun. Alamat i'rab nasabnya adalah fathah. Wa huwa mudhaf. Al-mudarrisi mudhaf ilaih. Bitaqdiri fi. Lihat ketika dimaknai ada nggak makna di, makna fi. Kita lihat dari segi pemaknaan. Oh, ternyata lihat cari di kamus, ternyata amama itu artinya di depan. Berarti ada makna di, berarti semua kriteria terpenuhi. Terpenuhi. Kalau kita terjemahkan, Ali menulis di depan guru. Yang kita syahid, yang kita fokuskan, yang kita bahas sekarang adalah dzaraf makan, di depan. Nah, lapas di depan itu ternyata sudah memenuhi kriteria yang terdapat dalam definisi yang sudah dirumuskan oleh ulama nahwu. Baik, kita lihat contoh-contoh yang lainnya. Saral masyi khalfar rakibi. Para pejalan kaki atau pejalan kaki itu berjalan di belakang rombongan orang yang memakai kendaraan. Di belakang orang yang berkendara. Masya syartiyu quddamal amir. Security atau polisi itu berjalan di depan amir, pejabat. Artinya dia sebagai bertugas mengamankan pejabat tersebut. Yang disyahid adalah khalfa, quddama. Waqafal musalluna wara al-imam. Para makmum itu berdiri di belakang imam. Khalfa di belakang, quddama di depan, wara'a di belakang. Al-misbahu fawqal maktabi. Lampu itu berada di atas meja. Bagus lagi, lampu itu berada atau letaknya berada di atas meja. Waqafal qittu tahtal ma'idati. Kucing itu berdiri atau berdiam di bawah meja makan. Di mana letak kucing itu berdiam? Oh, letaknya dia berada di bawah meja makan. Arju as-sawaba indallah. Aku mengharap pahala di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Amin. Indallah. Jadi yang disyahid adalah khalfa, quddama, wara'a, fawqa, tahta, inda. Sara Sulaimanu ma'a akhihi. Sulaiman jalan-jalan bersama saudaranya. Saudara siapa? Saudaranya Sulaiman. Hi-nya itu kembali kepada Sulaiman. Karena hi itu dhamir huwa dia satu orang laki-laki. Mana kalimat yang cocok untuk kembali kepada dhamir itu? Mana kalimat yang cocok untuk kembali dhamir tersebut? Itu lapas Sulaiman. Lana darun iza an-nil. Kami punya rumah, letaknya itu berhadapan dengan sungai Nil. Iza'a yang disyahid, yang mana itu adalah dzaraf makan. Jalasa akhuka hida'a Zaidin.
Saudaramu itu duduk berhadapan atau dekat Zaid. Yang disyahid adalah hida'a. Jalasa Sulaimanu tilqa'a Bakrin. Sulaiman itu duduk berhadapan dengan Bakar. Berhadapan Bakar. Artinya makna muqabil, saling berhadapan. Jalasa Muhammadun huna lahdatan. Muhammad duduk di sini. Di mana duduknya? Di sini. Tempatnya di sini. Lahdatan, sebentar. Artinya dia telah duduk di sini. Dari contoh pertama, saro, masya, waqafa. Waqafa itu fi'il madhi. Saro. Jalasa Muhammadun huna lahdatan wa azlafna thammal akharin. Dan kami dekatkan dan di sanalah kami dekatkan kepada golongan yang lain. Sama di situ dzaraf makan, maknanya di sana. Jaral waladu bainal masjidi wal fasli. Nah, ini contoh di luar matan jurumiyah. Jaral waladu bainal masjidi wal fasli. Anak laki-laki itu berlari. Main lari-larian. Di mana tempatnya? Oh, letaknya di antara masjid dan kelas. Artinya masjid dan kelas ini berdekatan. Nah, di antara masjid dan kelas itu ada tempat untuk main lari-larian. Nah, oke, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.